Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi analisis tindak tutur asertif dalam acara komedi opera Panjava di stasiun televisi Trans 7. Pertama ini adalah abstrak. Skripsi ini membahas tindak tutur asertif dalam acara komedi opera Panjava yang tayang di stasiun televisi Trans 7. Opera Panjava dimulai dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, yang membawakan cerita berbeda dan lucu setiap harinya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data diperoleh dengan teknik membaca, simak, menandai, catat, dan mengelompokkan serta menganalisis juga mendeskripsikannya. Data dianalisis dengan menerapkan teori pragmatik seperti yang dikemukakan oleh J.R. Searle tentang fungsi tindak tutur yang ilokusinya memfokuskan pada tindak tutur asertif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya fungsi tindak tutur yang sering digunakan, yaitu mengeluh terdapat 7 fungsi, melaporkan terdapat 10 fungsi, dan mengemukakan pendapat terdapat 8 fungsi. Lalu bentuk penyampaian tindak tutur asertif yang sering digunakan yaitu bentuk berita. Dan untuk strategi penyampaian tindak tutur asertifnya yaitu strategi penyampaian langsung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komedi opera Panjava dapat dianalisis melalui tuturannya, yaitu dari bentuk, fungsi, dan strategi penyampaiannya. Untuk kata kuncinya yaitu tindak tutur asertif, komedi, dan ilokusi. Selanjutnya dimulai dari pendahuluan. Definisi tindak tutur adalah teori menggunakan bahasa yang dikemukakan oleh John Slow Austin 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Lalu dalam tindak ilokusi terdapat tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang melibatkan penutur pada kebenaran proposisi yang diekspresikan. Lalu menurut Searle dalam Darjowijojo tahun 2003 halaman 95, representatif adalah pernyataan tentang suatu keadaan di dunia. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan mengandung kebenaran. Representatif di sini dibagi menjadi dua, yakni pernyataan dan penjelasan. Pengertian tindak tutur asertif ini akan dibahas mengenai tindak tutur asertif, sehingga kajian teori mengacu menjadi acuan adalah menyinggung mengenai seluk-beluk tindak tutur asertif. Lalu aspek-aspek situasi ujaran sehubungan dengan bermacam-macam maksud yang dikomunikasikan oleh penutur. Sebuah tuturan Leach 1983 mengemukakan sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik. Aspek-aspek itu adalah A. Penutur dan alat tutur, B. Konteks tuturan, C. Tujuan sebuah tuturan, D. Tuturan sebagai bentuk tindak atau aktivitas, dan E yang terakhir yaitu ucapan sebagai produk tindak verbal. Lalu ada bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur yang dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Lalu ada konteks. Konteks adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur untuk memperhitungkan tuturan yang memaknai arti tuturan dari si penutur. Gris 1975 dalam Rusmito 2006 halaman 54. Lalu ada bahasa dan konteks. Selanjutnya, strategi tindak tutur adalah cara-cara yang digunakan partisipan tutur dalam mengekspresikan tindak atau fungsi tindak tutur menggunakan tuturan tertentu.
Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat sesuai dengan modusnya. Lalu, misalnya nih, jika penutur bermaksud meminta atau memohon mitra tutur, penutur menggunakan kalimat imperatif. Jika penutur ingin menginformasikan sesuatu kepada mitra tutur, penutur menggunakan kalimat deklaratif. Dan jika penutur ingin menanyakan sesuatu kepada mitra tutur, maka penutur menggunakan kalimat interrogatif. Lalu yang dimaksud tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang apabila penutur menggunakan modus tuturannya tidak sesuai dengan maksud tuturan. Lalu metode penelitian. Penelitian terhadap tindak tutur dalam acara komedi opera Van Java menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Lalu ada hasil penelitian dan teknik pengambilan data. Selanjutnya pembahasan. Seperti yang telah dinyatakan pada pendahuluan, bahwa penelitian tindak tutur elokasi mencangkup fungsi tindak tutur, bentuk tindak tutur, dan strategi penyampaian tindak tutur. Yang pertama itu adalah fungsi, bentuk, dan strategi penyampaian tindak tutur asertif menyatakan. Contohnya, tuturan menyatakan adalah suatu tuturan atau ungkapan untuk memberikan suatu informasi atau menginformasikan kepada seseorang. Contohnya, kalau pernyataannya yang mana yang asli, saya dua-duanya jawab asli. Karena di acara apapun saya dikasih gimmick untuk menggombal dari dulu sampai sekarang. Tuturan tersebut diucapkan oleh Denny kepada Najwa dan penonton untuk menyatakan sesuatu informasi bahwa dirinya menerima tugas pekerjaannya untuk menggombali bintang tamu atau lawan mainnya ketika acara berlangsung. Lalu dalam bentuk tuturannya itu bentuk tuturan dalam kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat berita karena kalimat terakhir ditandai dengan tanda baca titik. Strategi penyampaian tindak tutur dalam kalimat ini adalah langsung. Dilihat dari jawaban langsung Denny bahwa hanya sebatas pekerjaan saja. Selanjutnya, fungsi, bentuk, dan strategi penyampaian tindak tutur asertif melaporkan. Dan yang C, fungsi, bentuk, dan strategi penyampaian tindak tutur asertif mengemukakan pendapat. Lalu D, fungsi, bentuk, dan strategi penyampaian tindak tutur asertif membual. Yang E, fungsi, bentuk, dan strategi penyampaian tindak tutur asertif mengeluh. Dan yang F, fungsi, bentuk, dan strategi penyampaian tindak tutur asertif mengusulkan. Untuk kesimpulannya, dari hasil analisis tindak tutur asertif ini terdapat fungsi, bentuk, dan strategi penyampaian, yaitu fungsi menyatakan, melaporkan, mengemukakan pendapat, membual, mengeluh, dan mengusulkan. Dari fungsi-fungsi itu bertujuan mengklasifikasi data tuturan pemain opera Van Java. Jika dilihat, bentuk yang sering muncul adalah bentuk kalimat berita, dan strategi yang sering muncul adalah strategi penyampaian langsung. Sarannya, untuk menganalisis tindak tutur, datanya bisa diambil dari bermacam-macam objek seperti video, buku, novel, dan cerpen. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tindak tutur selalu terjadi pada setiap aktivitas dan komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Selanjutnya yang terakhir, daftar pustaka. Berikut buku-buku yang menjadi acuan dalam penulisan analisis tindak tutur asertif. Sekian presentasi PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.